Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru. Saya Christopher Ernest Kurniawan, kelas 9C, nomor presensi 6, dari SMP Katolik Sang Timur, Jakarta. Hari ini, saya akan menceritakan sebuah cerita dari Sumatera Barat yang berjudul Si Malin Kundang. Pada zaman dahulu, ada sebuah cerita di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis di Padang, Sumatera Barat. Ada seorang janda bernama Mande Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Malin Kundang. Mande Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Malin Kundang. Malin kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Ketika Mande Rubaya sudah tua, ia hanya mampu bekerja sebagai penjual kue untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Malin jatuh sakit keras dan hampir meninggal. Tetapi akhirnya Malin bisa disembuhkan dan selamat berkat kerja keras ibunya. Setelah sembuh itu pun, Malin semakin disayangi oleh ibunya. Ketika Malin sudah beranjak dewasa, Malin meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau mengumbar nasib. Karena saat itu ada kapal besar yang berlayar menuju pantai air manis. "Jangan anakku, ibu takut terjadi sesuatu kepadamu nanti di kota rantau. Menetaplah di sini, temani ibu," kata Mande Rubaya yang menangis karena sedih mendengar anaknya meminta izin pergi. "Tenanglah ibu, tidak akan terjadi apa-apa denganku. Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita. Izinkanlah aku," jawab Malin. "Baik, ibu izinkan. Cepat pulang anakku, ibu akan selalu menunggumu, nak." Meski dengan berat hati, akhirnya Mande Rubaya mengizinkan Malin untuk pergi. Kemudian, Malin dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Setelah itu pun Malin pergi. Hari demi hari terus berlalu. Setiap hari terasa lambat bagi Mande Rubaya. Setiap pagi dan sore ia menatap ke laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandang laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat pulang. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya. "Apakah kamu melihat anakku, Malin? Apakah dia baik-baik saja? Kapankah dia akan pulang?" tanyanya. Namun, setiap ia bertanya kepada nahkoda dan awak-awak kapal, ia selalu tidak mendapat jawaban. Malin sama sekali tidak menitipkan barang atau pesan kepada ibunya. Suatu hari, Mande Rubaya mendapat kabar gembira dari nahkoda yang mengantar Malin ke kota rantau saat itu, bahwa sekarang Malin Kundang telah menikah dengan seorang putri bangsawan. Tak lama kemudian, di suatu hari yang cerah, terlihat sebuah kapal megah nan indah yang berlayar ke arah pantai air manis. Para warga setempat pun langsung menyambutnya dengan gembira karena mengira itu adalah kapal bangsawan atau sultan. Ibu Malin yang melihat juga langsung berdesakan ikut menyambut. Saat kapal sudah merapat, terlihat sepasang anak muda di anjungan kapal. Saat melihat anak muda itu pun, jantung Mande Rubaya berdetak kencang. Karena ia yakin bahwa yang di anjungan kapal itu adalah anaknya si Malin Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut mereka, Mande Rubaya langsung berlari memeluk Malin. "Benar kau anakku, Malin? Kenapa engkau pergi sangat lama, tidak mengabarkan pesan apapun?" Malin terkejut
dipeluk oleh wanita berbaju compang-camping yang tua renta itu. Ia tidak percaya bahwa itu adalah ibunya Mande Rubaya. Belum sempat ia berpikir untuk berbicara, istrinya langsung berkata dengan sinis, "Apakah perempuan tua ini adalah ibumu? Kenapa kamu bohong? Waktu itu kamu bilang ibumu adalah bangsawan yang sederajat denganku." Maling kundang langsung mendorong ibunya sampai terjatuh ke pasir. Ia memaki-maki ibunya dan tidak mengakui itu adalah ibu dari maling kundangnya, karena ia malu kepada istrinya. Lalu ketika ibunya ingin memeluk kaki maling kundang, maling kundang menendang ibunya dan memaki-makinya lagi. "Hai perempuan gila, ibumu tidak seperti engkau, tua dan kotor." Ketika itu juga orang yang melihat itu terpana dan pulang ke rumahnya masing-masing. Mande Rubaya terbaring di pasir sendirian dan pingsan. Saat ia bangun, pantai air manis sudah sepi. Hatinya terasa sakit dan pedih. Ia menengadah ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika memang dia bukan anakku, maka aku maafkan perbuatannya tadi. Tetapi jika itu adalah anakku yang bernama Maling Kundang, aku mohon keadilanmu ya Tuhan." Cuaca yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap dan hujan turun dengan lebatnya. Lalu ada badai besar yang menghantam kapal Maling Kundang. Saat itu kapal Maling Kundang sudah pecah berkeping-keping, dan kepingannya terbawa sampai ke pinggir pantai. Saat pagi tiba, saat matahari terbit di ufuk timur, di pinggir pantai terlihat kepingan-kepingan kapal Maling Kundang dan juga sosok batu yang menyerupai manusia. Itu adalah maling kundang yang berubah menjadi batu karena dikutuk oleh ibunya. Di salah-salah batu itu juga berenang ikan-ikan kecil. Konon itu adalah sosok ibu maling kundang yang terus mencari maling kundang sampai sekarang. Jadi amanat dari cerita ini, jangan durhaka kepada orang tua dan hormatilah mereka, karena orang tua merupakan yang mengasuh kita dari kecil dan adalah wakil Tuhan. Durhaka kepada mereka berarti menentang wakil Tuhan itu sendiri. Sekian, terima kasih cerita maling kundang yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.